Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam murajaah hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-10, yang semoga dengan murajaah ini kita bisa mendapatkan manfaat dengan mengulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca faedah-faedahnya dari para ulama kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan membaca hadis ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, kata Allah Azza wa Jal, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramallah amalan yang saleh. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian dari hal-hal yang baik. Summa dzakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang dia bersafar dengan perjalanan yang sangat panjang. Asy'asa aghbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi, yang penuh debu, rambut tidak bersisir, dan mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabb, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa mata'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa guzziya bil haram, dan dikenyangkan dia dengan makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana Allah mengijabahi akan doanya yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca faedah hadis ini saya akan membaca dari Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qauluhu innallaha tayyib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tayyib, baik, la yaqbalu illa tayyiban, ya, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik,
Kata beliau, "Hadza qad jaa aidan min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas." Lafaz ini datang juga di dalam lafaz yang lainnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan, "Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafah, jawadun yuhibbul jud." Allah itu maha baik dan mencintai kebaikan yang baik-baik. Allah bersih suci, mencintai kebersihan dan kesucian. Dan maha dermawan, Allah mencintai kedermawanan. Kharajahu at-Tirmidzi, dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Wa fi isnadihi maqal, dan di sanadnya ada sedikit maqal, kata beliau. Wa tayyib huna ma'nahu tahir, dan kata tayyib di sini artinya yang suci. Innallaha tayyib, Allah maha suci. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala suci dari segala kekurangan, suci dari aib. Ya, segala macam aib itu terhindar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga dalam ayat yang lainnya, wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Bahwa perempuan yang baik itu adalah akan bersama laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan bersama perempuan yang baik. Mereka adalah orang-orang yang suci, berlepas diri dari apa yang disebutkan tentang keburukan mereka. Jadi yang baik akan bertemu dengan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih, maha baik dari segala macam aib dan kekurangan. Maka Allah pun akan menerima, pasti akan menerima yang baik-baik saja. Allah tidak akan menerima yang buruk karena memang sifat Allah adalah maha baik. Kemudian di sini disebutkan wa qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Ya, di mana Rasul mengatakan dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, qad warada ma'nahu fi hadis shadaqah. Makna ini datang dalam hadis shadaqah di mana Rasul mengatakan la yatasaddaqu ahadun bi shadaqatin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba. Tidaklah seseorang di antara kalian bersedekah ya kecuali dari yang baik, dari hasil yang baik, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Yakni kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari sedekah-sedekah yang ada kecuali jika sedekah itu dari hal baik dan juga halal. Orang sering bilang halalan thayyiban, halal lagi baik. Dalam hal ini ya, sedikit Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan maksud kata tayyib di sini kata beliau bahwa ya mencakup banyak hal, bukan hanya yang berkaitan dengan sedekah, tapi kaitan dengan akidah, kaitan dengan ibadah, kaitan dengan zikir, doa dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang tayyib, dan tayyib dalam pandangan syariat ada dua syarat. Yang pertama ikhlas dalam menjalankannya, yang kedua mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sebuah amalan dikatakan tayyib, baik dia. Ikhlas di dalam niatnya untuk Allah Azza wa Jal, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada kepentingan lain dalam hati. Dan yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah dikatakan amal itu tayyib, baik dia di dalam sifatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan tersebut. Maka bagi kita artinya pelajaran dalam kita beramal ya, segera kita mencari mana yang tayyib dalam amalan, yaitu yang ikhlas kepada Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana beliau juga menyebutkan di sini, innahu yadkhulu fi dzalika al-a'malu wal aqwalu wal i'tiqadatu aidan. Masuk juga dalam makna thayyib di sini adalah mencakup kepadanya amal-amal perbuatan anggota badan yang baik-baik,
ungkapan-ungkapan lisan kita yang baik-baik dan juga i'tiqadat, akidah, permasalahan iman yang baik-baik saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini belum melanjutkan wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi, kepada para rasul, ya, kepada orang beriman yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Sama, Allah perintahkan kepada rasul, juga perintahkan kepada orang yang beriman. Menunjukkan bahwa para nabi, para rasul itu juga mukallaf, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, di dalam kebaikan, di dalam perintah, di dalam larangan, di dalam mencapai kebaikan dan menghindari yang namanya keburukan. Maka ya sama di dalam perintah. Di sini disebutkan ayat pertama Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal yang saleh. Allah menyuruh para rasul, menunjukkan mereka adalah mukallaf, yakni hamba Allah. Mereka adalah manusia yang mereka beribadah sama dengan ibadah kita. Bahkan mereka mencontohkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dalam hal ini sebagai isyarat bahwa nabi, rasul dan kita sama ditinjau dari taklif. Beban syariat, perintah syariat sama kita dengan para rasul. Dan hanya Allah yang memerintahkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik ya peribadatan. Hanya Allah yang kita ibadahi. Malaikat, para nabi, para rasul tidak layak diibadahi, dan mereka adalah yang merupakan makhluk beribadah kepada Allah sama dengan kita, manusia biasa. Hanya saja perbedaannya mereka diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal dan diberikan mukjizat, ya, di dalam menyampaikan wahyu-wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Kemudian ya di sini Allah juga menyebutkan wa qala ta'ala, Allah berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, artinya di sini bahwa memang dalam hidup ini berarti ada macam-macam yang kita makan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Kita disuruh makan yang halal-halal saja. Jangan yang haram. Tinggalkan yang haram. Ambil yang halal. Di hadapan kita banyak demikian. Ada yang haram, ada yang halal. Ya, banyak macam yang haram. Ya, dan juga ya yang halal. Namun dari sisi jumlah kata para ulama, ya kuantitas, maka kuantiti yang halal tentu lebih banyak daripada yang haram. Orang mungkin banyak mengeluh, kok dikit-dikit haram, sedikit ini bid'ah, ini haram, ini syirik. Ketahuilah bahwa yang itu sedikit, yang halal lebih banyak. Yang halal lebih banyak. Namun makanya syariat ini datang untuk ya sesuai relevan dengan kondisi. Yakni di sini apa maksudnya? Bahwa syariat kita datang untuk mempermudah. Yang diharamkan itu sedikit, yang halal itu banyak. Coba dibalik. Jika yang halal itu dilarang, jika yang haram itu banyak, yang halal sedikit, maka sulit kehidupan kita. Dikit-dikit haram, beli ini haram, makan itu haram, pakai ini haram, dan seterusnya, maka akan ada kesulitan dalam kita hidup di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan rahmatnya kepada hamba, Allah hanya mengharamkan 1, 2, 3 hal, tidak banyak. Tapi menghalalkan banyak hal. Banyak hal. Maka ya tinggal kita cari yang halal yang sangat banyak, konsumsi yang halal yang sangat banyak itu, tinggalkan yang haram yang sedikit itu. Namun demikian ya banyak manusia yang cinta dengan yang haram, cinta dengan perkara yang haram. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang haram tersebut. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab juga menegaskan di sini, kata beliau,
Wasafallahu ta'ala al-mu'minina bit-tayyib. Allah mensifati orang beriman dengan sifat tayyib. Ini sifat orang beriman. Mereka orang yang tayyib, orang yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Ya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 32, Allah mengatakan, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jal, tayyibin, mereka itu baik. Ya. Kemudian malaikat mengatakan ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia, para jiwa-jiwa beriman itu, apa kata malaikat? Ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah. Keluarlah wahai jiwa yang baik, allati kanat fil jasadit tayyib, yang tadinya berada di jasad yang baik. Kemudian malaikat itu salam kepada mereka ketika masuk surga. Apa kata malaikat? Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian adalah orang yang baik, maka masuklah ke dalam surga, kekal di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa min a'zami ma yahsulu bihi tayyibatul a'mali lil mu'min tayyibatu mat'amihi wa an yakuna min halalin fabidzalika yazku 'amaluh. Dan di antara hal yang sangat dahsyat ya untuk mencapai amalan yang baik bagi seorang mukmin adalah tibatu mat'amih, yaitu baik makanannya. Ini sebab terbesar untuk mencapai amalan yang baik, kata beliau, yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang saleh pengamalannya dan langgang pelaksanaannya, istiqomah di dalamnya, perbaiki makanan. Kata beliau, ya, di antara penyebab baiknya amal hamba adalah halal makanannya. Yazku amaluh, maka akan baik bersih amal perbuatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga melanjutkan, wa ma zakarahu ba'da dzalika minad du'a, dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari doa-doa, wa annahu kaifa yataqabbalu mal haram, dan bagaimana Allah menerima doa dengan bersamaan dengan makanan yang haram. Fahuwa misalun listib'adi qabulil a'mal ma'at-taghdhiyati bil haram. Maka permisalan yang Nabi sebutkan di dalam hadis tadi, bahwa ada orang yang dia bersafar jauh, ya, dalam kondisi rambut tidak bersisir, pakaian yang tidak bersih, mengangkat tangan ke langit, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan dikenyangkan dengan yang haram, maka tidak akan diterima Allah akan doa-doa dia. Kata beliau, ini istib'ad, ini kemustahilan Allah terima doanya. Ya. Namun tidak berarti bahwa Allah tolak secara total. Ini pendapat yang disebut para ulama kita. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hadis ini tidak berarti bahwa semua doa itu tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Namun, ya, hadis ini, kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, ini hanya ungkapan untuk istihalah, istib'ad, ya, agak sulit gitu ya, maknanya agak sulit diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada manusia agar tidak makan yang haram, tidak memakai pakaian yang haram, tidak minum minuman yang haram. Ya, ini tujuannya. Namun apakah benar doa tidak diijabahi secara total? Ya, kata mereka tidak juga. Karena nanti ada kondisi lain, barangkali diterimanya doa hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa ya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah." Di antara
kisah sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doalah kepada Allah Azza wa Jal agar aku termasuk orang yang dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah? "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Ya, perbaiki makananmu, Allah akan ijabahi akan doamu. Ya, kata beliau, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi," dan demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "Innallaha la yaqdhifal laqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalullahu minhu amala arba'ina yawman. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min mustuhtin fannaru awla bihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muaz, wahai Sa'ad, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba yang dia memakan satu suapan yang haram masuk ke perutnya, maka Allah tidak akan terima amal perbuatannya selama arba'ina yauman, 40 hari. Wa ayyuma abdin, dan hamba siapapun dia, nabata lahmuhu min suhtin, tumbuh daging dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih pantas untuk hamba tersebut. Lihat, di sini Nabi menyebutkan bahwa baiknya makanan, doa diijabahi. Haramnya makanan, Allah tidak akan terima 40 hari dari amal perbuatan hamba. Ditambah lagi dengan ancaman, bukan hanya diterima atau ditolak, bukan hanya ditolak doa dan amal perbuatannya, namun juga ditambah lagi dengan adanya ukubah yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan juga, kata beliau dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara thawban bi'ashrati darahim fi thamanihi dirhamun haram, lam yaqbalillahu lahu salatan ma kana alaihi." Rasul mengatakan, barang siapa membeli sebuah pakaian dengan harga 10 dirham, yang kemudian dari harga tersebut ada 1 dirham yang haram, 9 halal, 1 haram, Allah tidak akan menerima solat dari solat yang dengan solat itu dia pakai baju yang haram tadi. Allah tidak akan terima selagi ada yang haram dari pakaian itu. Di dalam Musnad Imam Ahmad. Walaupun dengan sanad yang fihi nazar, kata ulama. Fihi nazar, butuh ditinjau kembali sanad periwayatannya. Kemudian ini menunjukkan bahwa bagaimana efek buruk dari makanan haram yang kita makan, untuk kita dan juga anak-anak, istri kita dan seterusnya. Kemudian di sini kata beliau, wa qad ikhtalafa al-ulama fi haji man hajja bimalin haram. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhaji dengan harta haram, umrah dengan harta haram, haji dengan harta haram. Bagaimana hukum hajinya? Kata beliau, fi haji man hajja bimalin haram wa man shalla fi thawbin haram, hal yasqut anhu fardus salati wal haji bidzalik. Apakah gugur kewajiban salat dan haji sekalipun dengan harta haram tadi? Maka kata beliau, wa fihi 'anil imami Ahmad riwayatani. Ada 2 riwayat dari Imam Ahmad tentang hukum haji dan sholat orang yang tadi. Haji, berapa biaya haji? Misalkan reguler 40 juta. 40 juta haram harta itu. Mungkin dari korupsi,
Mungkin dari dia menjual barang-barang yang haram, atau hasil perjudian, atau yang lainnya. Atau bahkan riba, atau yang lainnya. Kata beliau, ya, dan sholat di pakaian yang juga dibeli dengan cara yang haram, atau duitnya haram, dan seterusnya. Apakah gugur kewajiban sholat dan haji? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, riwayat pertama, ya, Imam Ahmad mengatakan la yutaqabbalul amalu ma'a mubasyaratil haram. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya, ya, keterkaitan dengan perbuatan haram tadi. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-qabul qad yuradu bihi ridha bil amal. Namun kata yutaqabbal, ya, diterima dalam bahasa Arab terkadang maknanya ar-ridha bil amal, yaitu diridhai Allah amalan tersebut. Wa madhu fa'ilihi, dan kata qabul, diterima amal itu, Allah puji pelakunya. Wassana alaihi bainal malaikati wal mubahatu bih, dan pujian malaikat kepadanya dan kebanggaan malaikat kepada orang tersebut. Ini arti qabul dalam bahasa syariat yang pertama. Jadi arti ya taqabbal, makbul itu artinya apa? Yang pertama, Allah ridai dengan amal, dipuji pelakunya, ya, disanjung di tengah malaikat pelaku tersebut dan dibanggakan. Ini makna pertama. Wa qad yuradu bihi husul sawabi wal ajri alaihi, dan terkadang maknanya sampai pahala kepada pelakunya, ada ganjaran pahala kepada pelakunya. Ini makna kedua. Makna ketiga, wa qad yuradu bihi suqutul fardhi bihi minaz zimmah. Makna ketiga yaitu suqutul fardhi, gugur kewajiban syariat kepadanya. Yang penting dilakukan sudah gugur. Pahala belum tentu dapat. Diterima belum tentu diterima. Apakah dapat pujian? Belum tentu juga. Yang jelas dia sudah mengerjakannya, gugur kewajiban. Ini makna diterima. Maka dengan ini kita bahas. Hajinya, sholatnya seperti apa? Ya, kata beliau, yang zahir dari pendapat, ya, pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, nafyul qabul bil ma'nal awal awitsani, kata beliau, yaitu, ya, nafyul qabul, tidak diterimanya ibadah haji tersebut dan juga sholat dengan sebab ada yang haram tadi. Itu maknanya adalah tidak dipuji Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, namun dia sudah gugur kewajiban. Artinya dia sudah menjalankan kewajiban dan tidak usah mengulang kembali, ya, karena dia sudah menjalankan. Tapi apakah ada pahala atau tidak? Tidak ada pahala. Allah tidak memuji dia dengan sebab dia mengerjakan dengan harta yang haram. Ini kata beliau, wallahu taala a'lam bissawab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah, kata beliau, amma sadaqatu bil malil haram, adapun sedekah dengan harta haram, fa ghairu maqbulatin, maka jelas tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda, ya. Orang berangkat haji dengan duit yang haram, beli baju salat, mukena salat, ya, dengan harta haram. Itu salatnya, hajinya sah dan tidak ada pahala dan tidak terpuji pelakunya. Berbeda dengan sedekah, kata beliau, sedekah dengan harta haram ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah,
la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatin min gululin. Allah tidak akan menerima salat tanpa tahara, tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Ibnu Abbasin, ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang orang yang beramal, amman kana ala amalin, orang yang beramal, fakana yazlimu ya'khudhul haram, dia zalim dan dia mengambil harta yang haram, summa taba, kemudian dia taubat, fahuwa yahujju wa ya'tiq wa yatasaddaqu min, kemudian dia berhaji, dia bersedekah, dia membebaskan budak dengan harta haram tersebut. Apa kata Ibnu Abbas? Innal khabitha la yukaffirul khabith. Perbuatan dosa, perbuatan haram, harta haram tidak akan menghapuskan dosa. Tidak menggugurkan kewajiban, ya, dan tidak menggugurkan dosa, kata beliau. Ibnu Mas'ud mengatakan juga, innal khabitha la yukaffirul khabith walakin at-thayyiba yukaffirul khabith. Yang buruk tidak akan menghapus yang buruk, namun yang baiklah yang pantas menghapus keburukan yang ada. Maka ya, dalam hal ini kata beliau, sedekah dengan harta haram terjadi dalam dua keadaan. Bersedekah dengan harta haram taqa'u ala wajhaini, terjadi dalam kondisi dua kondisi. Yang pertama, an yatasaddaq bihil kha'in awil ghasib wa nahuhuma an nafsihi. Fahadha huwal murad min hadhil ahadits annahu la yutaqabbal min. Ay la yu'jar alaihi bal ya'sam bitasarrufihi fi mali ghairi bi ghairi iznihi. Kata beliau, ada orang yang dia bersedekah, ya, orang yang dia korupsi bersedekah, pencuri, pembegal bersedekah dengan harta curiannya, harta korupsinya tersebut, dia sedekah untuk dirinya sendiri, maka itu tidak diterima oleh Allah dan tidak ada pahalanya, bahkan dia berdosa dengan sebab memanfaatkan, menggunakan harta orang lain. Ini dosa. Jadi ini kondisi pertama, di mana ada orang, ya, dengan harta curian bersedekah atas nama diri sendiri, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dia bersedekah untuk pemilik harta. Ya, dia mencuri, mungkin dia menyesal setelah dia mencuri. Dia korupsi, mungkin dia menyesal setelah dia korupsi. Maka harta korupsinya, harta barang curiannya, duit curiannya tersebut, na'udzubillahi min dzalik, ya, dia sedekahkan untuk pemilik si harta, bukan untuk diri dia. Kalau pertama dia sedekah, niatkan untuk diri dia, harta haram tidak diterima. Yang kedua, ya, harta curian disedekahkan atas nama, diniatkan pahalanya untuk pemilik harta, maka di sini kata para ulama, fahadza jaizun inda aksari ahli ilmi, inda aksaril ulama. Ini sah, ini boleh menurut kebanyakan para ulama. Ketika dia misalkan ajaza'an raddihi, dia tidak mampu mengembalikan harta itu, ya, atau dikembalikan, tidak mampu mengenal man ahli waris si pemilik harta itu. Ketika dia hendak kembalikan, dia sudah meninggal dunia, tidak tahu di mana keberadaan mereka. Apa kata para ulama? Sedekahkan, niatkan untuk pemilik harta, bukan untuk dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini, dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan tadi, summa zakara ar-rajula yutilu safar. Nabi menyebutkan ada seseorang yang dia memperpanjang safarnya, as'asa aghbar, penuh debu pakaiannya, rambutnya.
Yamuddu yadayhi ila samai ya Rabbi, dan dia mengangkat tangannya ke langit dengan mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kenyang dengan yang haram, maka bagaimana mungkin Allah kabulkan akan doanya. Kata beliau, hadzal kalamu asyara fihi sallallahu alaihi wasallam ila adabi du'a wa ila al-asbab allati taqtadi ijabatahu wa ila ma yamna'u min ijabatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dalam hadis ini tentang adab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, Nabi berisyarat juga tentang sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga Nabi berisyarat tentang sebab-sebab terhalangnya diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 4 adab, 4 hal, asbab yang bisa menyebabkan diterimanya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, italatus safar. Nabi menyebutkan ada orang yang dia yutilus safar, panjang safarnya. Dan safar, sekedar bersafar, ya, yaqtadi ijabatad doa. Itu sudah menjadi sebab ya dikabulkan doa bagi seorang musafir tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Abu Hurairah mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 macam doa yang pasti Allah kabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi pasti diijabahi Allah. Wa da'watul musafir, doa seorang musafir. Yang ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, doa baik orang tua kepada anaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan da'watul walid ala waladih, doa buruk, laknat ayah ibu kepada anaknya, ini pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. 3 macam doa yang pasti dikabulkan Allah. Yang pertama, doa orang terzalimi. Banyak orang terzalimi. Para ulama kita menegaskan bahkan termasuk orang-orang yang dia menghirup asap rokok-rokok yang ada. Terzalimi dia dengan sebab asap rokok itu. Dia doa kepada Allah, maka perokok ikut terkena laknat, ya, doa dari orang yang terzalimi dengan sebab rokoknya itu. Banyak macam kezaliman. Dan ketahuilah bahwa doa mereka diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, da'watul musafir, doa musafir. Ketika safar jangan lupa berdoa kepada Allah. Apa saja doa? Untuk kebaikan diri kita, untuk orang lain, keluarga kita, usaha kita, dan seterusnya. Ketahuilah, kata para ulama, semakin jauh perjalanan safarnya, semakin besar peluang diterima Allah Azza wa Jalla akan doa-doa tersebut. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan kepada anak. Maka orang tua, ya, semoga Allah mengampuni akan dosa-dosa kita semuanya. Barangkali kita sering mengucapkan kata-kata yang salah kepada anak-anak kita, ketahuilah itu doa. Ketahuilah itu menjadi doa. Ungkapkan yang baik-baik kepada mereka, katakan perkataan yang baik kepada anak kita, dan jangan laknat mereka dan jangan cela mereka, dan puji dan doalah kepada Allah agar mereka menjadi orang yang baik. Yang jelas dalam hadis ini menegaskan bahwa safar yang jauh diantara sebab diijabahinya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya bersafar itu adalah seseorang jauh dari keluarganya, jauh dari tempat tinggalnya, kampung halamannya, jauh dari teman-temannya, hatinya menjadi lemah. Dia rasa takut datang, rasa khawatir datang, dan kondisi itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dekat dengan dia. Ketika dia mulai mendekat kepada Allah, maka dia berdoa dalam kondisi demikian, Allah pun ijabahi akan doa dia. Yang kedua, husulut tabazzul fil libas wal hay'ati bis sya'th wal igbirar. Kata ya Al-Imam Ibn Rajab, kata beliau yang kedua, sebab terkabulnya doa di sini adalah yaitu kondisi kefakiran, ya, kondisi lemah,
kondisi di mana pakaian dan rambut yang tidak bersisir dan seterusnya dengan sebab dia bersafar tadi. Menjadikan dia orang yang lemah. Tidak menjadikan dirinya sombong. Lemah dia yang membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jal. Miskin penampilannya, lemah dia, rendah, merasa kerendahan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, itu lebih dikabulkan Allah Azza wa Jal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau di sini, maddu yadayhi ila sama, mengangkat tangan ke langit. Mengangkat tangan ke langit ini di antara adab doa. Di antara adab doa yang dengan mengangkat kedua tangan ini, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa seorang hamba. Dalam hadis disebutkan dari Salman, Nabi SAW bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yuraddahuma sifra khaibataini." Salman mengatakan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mulia, pemalu dan maha bijak, karim, yaitu dermawan, mulia. Yastahi iza rafa'a ar-rajul, Allah malu ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya kepadanya, kemudian Allah kembalikan dalam kondisi kosong kedua tangan itu. Artinya apa? Allah pasti akan berikan ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan bahwa cara berdoa ketika angkat tangan dalam doa ini ada beberapa macam. Ada diantaranya angkat tangan telunjuk semacam ini. Ini doa ketika khutbah, kata beliau. Berdoa dalam kondisi khutbah, angkat tangan, angkat jari seperti ini. Ada lagi, Rasulullah SAW pernah rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil qiblah. Mengangkat kedua tangan dan menjadikan punggung telapak kedua tangan itu menghadap kiblat semacam ini. Doanya seperti ini. Ya. Punggung telapak tangan ia hadapkan ke kiblat. Telapaknya menghadapkan ke wajah. Ini kondisi Nabi berdoa. Tata cara angkat tangan. Ini dalam kondisi istisqa, kata beliau. Kemudian kondisi lain, Rasulullah SAW ja'ala kaffaihi ila sama' wa zuhuruhuma ilal ardi. Nabi mengangkat kedua tangan di mana telapaknya ke langit, punggungnya ke bawah, semacam ini. Ini cara Nabi berdoa juga. Telapak ke atas, punggungnya ke bawah. Waqad warada al-amru bidzalika fi su'alillahi fi ghairi hadisin, dan ini banyak dalam banyak hadis, banyak penegasannya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi ketiga. Kondisi keempat, kata beliau, aqsu dzalika wa huwa qalbu kaffaihi wa ja'ala dhuhurahuma ila as-sama' wa butunahuma mimma yalil arda. Dibalik, punggungnya ke atas, telapaknya ke bawah. Ini kondisi kelima. Tata cara mengangkat tangan dalam doa begini. Dalam riwayat Ahmad, ketika Nabi istisqa, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'i, maka Nabi berisyarat ke langit dengan punggung tangan beliau. Ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad. Dan lafadznya wa basata yadayhi wa ja'ala zahirahuma mimma yalis sama', dan Nabi mengangkat kedua tangan, melapangkan dua tangannya dan menjadikan punggung keduanya itu ke arah langit, demikian. Kharrajahu Abu Dawud wa lafzuhu istasqa hakadha. Ini dalam kondisi istisqa. Dan terkadang Nabi SAW juga berdoa dengan cara itu ketika beliau di Arafah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, ini diantara sebab seseorang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 disebutkan dalam hadis ini ya. Kemudian juga disebutkan diantaranya adalah bertawasul dengan rububiyahnya Allah dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, memanggil Allah dengan kata Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, tidaklah disebutkan dalam sebuah riwayat Yazid Ar-Raqashi mengatakan dari Anas, tidaklah seorang hamba berdoa mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku 3 kali kecuali Allah membalasnya labbaika labbaika. Allah mengatakan ya, aku terima, aku ijabahi, selamat datang. Maka doalah dengan mengatakan ya Rabb, Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku, dan seterusnya. Dari Abu Darda dan juga dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ya, keduanya ismullahi akbar, Rabbi, Rabbi. Nama Allah yang besar adalah ungkapan Rabbi, Rabbi. Atau mengatakan maqala abdun ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi salasa marratin. Atau mengatakan tidaklah seorang hamba mengatakan dalam doanya wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku 3 kali kecuali Allah melihat doa itu. Ya, Allah perhatikan karena dia sudah memanggil Allah dengan rububiyah Allah, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, dan banyak hadis tentang hal ini, tentang tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid misalkan ya surah Al-Ikhlas atau yang lainnya, maka itu adalah di antara penyebab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa amma ma yamna'u ijabat doa, adapun hal yang menghalangi terkabulnya doa oleh Allah Azza wa Jal, maka Nabi berisyarat dalam hadis kita, yaitu at-tawassu' fil harami aklan wa syurban wa lubsan wa taghziyatan, yaitu seorang itu bermudah-mudah ya di dalam makan haram, dalam perkara yang haram, baik itu makanannya, minumannya, pakaian, atau bahkan dia kenyang, tumbuh dewasa besar dengan makanan yang haram tersebut. Dan menunjukkan sebaliknya, yaitu yang halal adalah diantara penyebab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahab bin Munabbih mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu da'watah falyutib tu'matahu. Barang siapa yang dia ingin Allah kabulkan doanya, perbaiki makanannya, perbagusi, halalkan makanannya. Sahal bin Abdullah mengatakan, barang siapa makan yang halal arba'ina yawman, 40 hari, makanannya halal selama 40 hari, ujiba da'watu, Allah kabulkan doanya. Wa Yusuf bin Asbat mengatakan, balagana anna du'a ala abdi yuhbasu anis samawati bisu'il mat'am. Yusuf bin Asbat mengatakan, sampai kepada kami bahwa doa hamba terhalang di langit, ya, ditahan di langit dengan sebab makanan yang tidak baik, makanan yang tidak halal. Maka di sini ya menjadi pelajaran besar bagi kita tentang makanan dan minuman kita, berefek kepada diterima atau tidaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan juga di sini, fa ya'khadhu min hadza anna tawassul fil haram wa taghazi bihi min jumlatil mawani' al-ijabah, bahwa ya makanan haram,
kenyang dengan yang haram, ini termasuk hal ya penghalang diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditemukan yang lainnya kata beliau, ada hal-hal yang menghalangi doa yang lain. Ya. Seperti apa? Mengerjakan haram, mengerjakan perkara haram, ini penghalang doa juga, dosa. Perbuatan dosa menghalangi diijabahi doa oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya juga kata Imam Ibnu Rajab, meninggalkan kewajiban. Ya, meninggalkan kewajiban. Kata dalam hadis disebutkan, anna tarkal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yamna'u istijaba du'ail akhyar. Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar ini menghalangi terkabulnya doa orang-orang yang saleh. Orang saleh ketika dia membiarkan kemungkaran, tidak diingkari, kebaikan dia tidak ajak kepadanya, maka doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ta'ati yakunu mujiban istijabi doa, sebaliknya juga ketaatan kepada Allah ini menjadi sebab diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang-orang yang dahulu masuk gua yang mereka terperangkap dalam sebuah gua, maka mereka bertawasul dengan amal saleh mereka. Dengan bertawasul dengan amal saleh, Allah buka pintu guanya. Allah terima doanya sekaligus Allah buka pintu guanya. Dengan apa? Amal saleh. Ya, ini diantara apa? Penyebab dikabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil ada orang yang berdoa tanpa amal kata para ulama. Jadi amal saleh itu adalah ya justru menjadi pembuka doa. Amal saleh, kerjakan amal saleh, setelah beramal berdoa. Karena memang demikian. Ya, tabiat syariat kita biasanya ada syariat doa setelah kita beramal. Lihatlah, ada doa setelah sholat. Setelah sholat kita berdoa. Besar kemungkinan Allah terima doa itu. Ya. Baik sebelum beramal atau setelah beramal. Masuk masjid ada doa. Berangkat ke masjid ada doa. Ini doa-doa ketika proses amal ibadah semacam itu. Ya, peluang diterima doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Dzar mengatakan, yakfi ma'al birri minad du'a mislu ma yakfi ta'am minal milih. Cukup kata beliau, ya, doa itu diterima Allah Subhanahu wa taala bersamaan adanya albir, kebaikan kita. Sebagaimana makanan itu menjadi enak diterima ketika ada asam garamnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, waqala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, la tustabti'ul ijabatu wa qad sadatta wa la tastabti'ul ijabata wa qad sadatta turqaha bil ma'asi. Kata salaf mengatakan tidak mungkin tidaklah doa itu dilambatkan diijabahi oleh Allah Azza wa Jal kecuali disebabkan dengan sebab apa? Pintu-pintu dikabulkan doa tertutup dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketaatan amal saleh ya diantara penyebab dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jal, dan sebaliknya maksiat kita, dosa kita, keburukan kita ditambah lagi dengan halal, dengan makanan yang haram, dengan kezaliman kita, tentunya ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala tolak akan doa kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang saleh, hamba yang dikabulkan doanya ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pembahasan tentunya bagi orang-orang yang cinta kebaikan, orang yang berdoa. Tidak masuk dalam pembahasan kita orang-orang yang tidak peduli kepada doa. Di sana banyak orang yang dia tidak berdoa, tidak pernah berdoa, tidak salat dan seterusnya. Bagaimana Allah kabulkan permintaannya kira-kira? Maka di sini ya bagi orang-orang yang suka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sering minta kepada Allah, maka ceklah kiat-kiat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak kebutuhan hidup. Kebutuhan dunia banyak, sebagaimana kebutuhan akhirat lebih banyak lagi. Maka perbanyak doa dan kiat agar Allah terima ya yang kita bacakan dalam hadis tadi. Kesimpulannya adalah ya makanan yang halal, tempuh adab-adab doa, berdoa dalam kondisi bersafar, gunakan ungkapan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah dengan penuh kerendahan jiwa, dan perbanyak amal saleh. Perbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jika ada soal barangkali yang kurang jelas, maka silahkan angkat tangan, silahkan, tafadhal. Ada soal? Ada. Di sini tidak nyala. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal Abu Hasan. Abu Hasan Munti, tafadhal soal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait dengan lafaz hadis yang pada terakhir tadi kan yang pernah Anda baca dalam hafal itu fa inna yustajabu lahu, tadi kan Ustaz bilang fa inna yustajabu lidzalik. Itu gimana Ustaz? Iya. Dalam nuskhah emang ada perbedaan ya, perbedaan redaksi. Sebagian ya mengatakan fa anna yustajabu lahu. Ya, ada, dan juga di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam riwayat Muslim, ya, fa anna yustajabu lidzalika. Fa anna yustajabu lidzalika. Ya, zahir ta'addud al-lafaz, ya, dan keduanya kembali kepada makna yang sama. Wallahu taala a'lam biswab. Iya, ada nuskha yang mengatakan fa anna yustajabu lahu. Fa anna yustajabu lahu. Di sini fa anna yustajabu lidzalika. Ya. Wallahu taala a'lam biswab. Yang zahir ini adalah lafaz yang berbeda, namun tidak la yadur, tidak terlalu ya perbedaan yang tidak membawa kepada makna yang fatal, artinya ya tidak fatal perbedaannya, karena zalika atau lahu ya kembali kepada haram, ya, masyrabun haram, mat'am haram, dan taghziyah haram, malbas haram. Lidzalika isyarat kepada hal tersebut. Ya. Nah, lahu kembali kepada si ya orang yang berdoa. Nah, boleh dua-duanya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Akhirinu tafadhal. Tafadhal, akhirinu soal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Tentang waktu mengangkat tangan, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Arba'in, dalam syarah hadis ini juga belum menegaskan bahwa ada 3 kondisi ya seseorang itu mengangkat tangan di dalam doanya. Ada 3 kondisi. Kata beliau, ma warada fi raf'ul yadaini, di mana kondisi pertama ada dalil yang menegaskan bahwa di sana kondisi tersebut Nabi angkat tangan atau anjuran angkat tangan. Contohnya di sini seperti khatib berkhutbah. Di situ ada anjuran dengan Nabi praktekkan itu, dan dalam juga kunut witir atau nawazil nazilah misalkan ya, maka di sini sunnahnya angkat tangan. Kenapa? Nabi mengangkat tangan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ma warada fi adam rafa. Ada kondisi doa, Nabi ajarkan doa namun tidak ada anjuran angkat tangan. Ya, tidak ada anjuran angkat tangan. Maka di sini kondisi banyak. Seperti misalkan apa? Doa kita setelah berwudu. Setelah berwudu ada doa, tapi Nabi tidak ada sunnah yang menegaskan Nabi angkat tangan. Maka membaca doa setelah wudu tidak butuh angkat tangan. Tidak butuh demikian. Doa saja. Masuk masjid pun sama demikian. Ya, ada doa, anjuran doa ketika masuk masjid, namun tidak ada anjuran angkat tangan, maka di situ pun sama, kita tidak angkat tangan. Keluar toilet, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan atau yang lainnya, maka kondisi-kondisi semacam itu tidak ada anjuran angkat tangan, maka kita sunnahnya tidak angkat tangan. Kondisi ketiga, malam yarid fihi syai'un, ya, di mana tidak ada dalil yang menegaskan akan hal itu. Doanya tidak dijelaskan secara terperinci dan juga anjuran angkat tangan pun tidak ada. Maka doa mutlak hukum asalnya kita angkat tangan. Jadi ini rincian. Ya, maka pertanyaan tadi Akhi Rino tadi, bahwa bagaimana jika ya setelah sholat, maka kita melihat setelah sholat ini kita membaca doa apa. Jika yang dibaca adalah zikir setelah sholat wajib misalkan, maka di sana tidak ada anjuran angkat tangan, maka tidak boleh angkat tangan. Namun jika setelah sholat, setelah dia berzikir setelah sholat yang rutinnya dia ingin berdoa secara bebas dengan doa sendiri, maka tetap dianjurkan angkat tangan. Ya, setelah sholat wajib, setelah dia berzikir, Nah, sebagian ulama kita melarang ya doa setelah sholat itu, karena jika hal itu kaitan dengan zikir-zikir yang ada. Namun ketika dia sudah menjadi doa umum mutlak dan tidak terkait dengan lafaz-lafaz tertentu yang diajar oleh syariat, kita doa sesuai kebutuhan kita, maka kita dianjurkan angkat tangan, sebagaimana adab asal doa adalah angkat tangan dalam doa-doa yang tidak ya diatur secara syariat, ketentuan ya lafaz-lafaznya. Wallahu taala alam bissawab. Jelas Akhi Rino ya. Barakallahu fikum. Berikutnya ada dari Akhi Rahmat Saibani, tafaddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keundangan ya, resepsi ini dan itu misalkan, kita nggak tahu halal atau haram, maka hukum asal halal. Kaidah para ulama kita menegaskan al aslu fil mu'min al adalatu al adlu. Hukum asal dalam muamalah bersama orang beriman itu adalah al adl, tidak zalim dia, halal hartanya. Ya, jika seandainya itu masturul hal, kondisinya tertutup dan kita tidak tahu.
Kecuali kita tahu bahwa dia kemarin untuk acara itu potong yang haram misalkan. Minumannya khamar jelas, maka tidak boleh kita hadir ke acara tersebut. Jangankan makan, hadir pun tidak boleh. Namun kita nggak tahu dari mana dia membelinya. Yang jelas dia orang beriman, dia mukmin, dikenal sebagai orang Islam, Muslim, kita diundang, maka makan saja tidak masalah. Ya, makan kan hukum asal harta dia adalah halal. Hukum asal segala sesuatu adalah al-hil. Al-aslu fil asya'il ibahatu, kata para ulama kita. Hukum asal segala sesuatu kaitan dengan makanan dan minuman dan pakaian, adat kebiasaan, itu hukum asalnya adalah al-halal, al-hillu wal ibahatu, boleh dan halal. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, boleh dimakan, silahkan. Ya. Pak Sigit K, silahkan. Soal tafadhal. Tafadhal. Tidak, baik. Terputus ya. Baik, ini barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas dan kepada ikhwan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga murojaah hadis arba'in ini mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Kita mendapatkan manfaat, teringat akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan hukum-hukum Islam, dan kita bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.